Sang Pewaris Tunggal. 76. Akhir petualangan Jack. Hahaha. Ternyata tidak begitu sulit menemukanmu, Jack. Jawab salah seorang samurai, sambil membuka penutup wajahnya. Pierre. Ucap Jack kaget. Komen fastu mon ami. Ka fight long tempest. Atau kira-kira artinya adalah, apa kabar teman? Sudah lama tidak bertemu. Ucap orang yang barusan dipanggil Pierre tadi, dengan raut muka sinis. Bagaimana kau bisa menemukanku dan bergabung dalam kelompok bajingan in? Pierre tanya Jack geram dan penasaran dalam bahasa Prancis, yang sudah diterjemahkan. Itu mudah saja, Jack. Jawab Pierre enteng. Lalu diam sejenak, sambil memperhatikan gelagat temannya itu yang sedang berdiri gelisah. Setelah kau mengusirku dari kelompok pengawal dan peretas elitmu itu, aku pergi ke Asia Tenggara untuk mengikuti tes menjadi pengawal salah seorang keluarga kaya di sana. Dan bagusnya adalah, aku diterima, jawab Pierre senang. Apakah kau tahu, Jack? Sebelum aku benar-benar pergi, aku telah memasang alat pelacak di handphonemu yang sudah rusak itu. Dari sanalah aku bisa mengetahui posisimu, Jack, sambung Pierre lagi. Bukankah handphone itu sudah aku buang? Dan alat-alatnya sudah kuambil. Tapi bagaimana kau masih bisa menemukanku? Tanya Jack penasaran. Apakah kau pikir aku dan timku bodoh, sehingga tidak bisa mengetahui posisimu? Kau salah, Jack. Justru berkat handphone yang kau buang itu, kami bisa melacak keberadaanmu, jawab Pierre mengagetkan Jack. Bagaimana bisa? Semua perangkat mesinnya sudah kuambil, dan yang tersisa hanya kerangkanya saja. Ucap Jack semakin penasaran. Kau tahu, Jack, alat penyadap yang kupasang di dalam onderdil handphonemu itu, walaupun inangnya sudah mati, tetapi alat penyadap itu masih bisa mengirimkan sinyal kepadaku. Walaupun kecil, ujar Pierre dingin. Melalui sinyal itulah, aku dan timku memutuskan untuk melakukan pengejaran pada kelompok kalian, walau sempat tertunda beberapa jam. Sambungnya lagi. Orang-orang tuan kami berhasil menghidupkan kembali sinyal itu, karena senantiasa terhubung dengan handphoneku. Ucap Pierre panjang lebar, dengan nafas sedikit memburu. Sebenarnya dari sejak awal, aku mengetahui posisimu, Jack. Tapi karena aku pikir kau sudah membuangku, dan tidak ada lagi hubungan apa-apa denganmu, maka aku tidak peduli kau berada di mana. Tapi setelah mengetahui, kau mencoba mengganggu ketenangan tuan kami, dengan berusaha menghancurkan perusahaannya, maka aku terpaksa turun tangan untuk menangkapmu. Siapa tuan yang kau maksudkan itu, Pierre? Apakah orang itu yang selalu kalian panggil dengan tuan muda? Tanya Jack penasaran. Kau tidak berhak tahu siapa tuan kami, Jack, dan kau tidak pantas untuk mengetahuinya, jawab Pierre emosi. Jack terdiam ketika mendengar jawaban yang terkesan sangat merendahkannya itu, walau hatinya sangat kesal karena pertanyaannya tidak dijawab. Tapi saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang ada di situ pun ikut terdiam ketika mendengar jawaban Pierre seperti itu. Di dalam hati mereka membenarkan, apa yang telah dilakukan oleh Pierre itu sudah sangat tepat. Setelah diam beberapa saat,
Pierre melanjutkan berkata. Sejujurnya aku sedikit terkejut Jack, ketika mengetahui kau juga berada di salah satu negara Asia Tenggara ini. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Padahal kau terkenal licin dan suka berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran dari pihak-pihak yang ingin menangkapmu. Mungkin negara ini kau anggap tempat yang paling aman untuk sembunyi, sambil melakukan transaksi jarak jauh dari sini. Ujar Claire menebak dan penuh intimidasi. Jika malam tadi, bosku benar-benar menghentikan pencariannya, mungkin saat ini, aku dan kelompokku tidak akan ada di sini, dan bertemu denganmu Jack. Tapi setelah handphonemu terlacak, sekitar pukul 4.50 pagi, aku dan timku kembali bergerak untuk melakukan pengejaran terhadapmu dan hasilnya adalah, aku dan kelompokku menemukanmu di sini, ucap Pierre panjang lebar. Setelah kau menemukanku, apa yang akan kau lakukan padaku Pierre? Tanya Jack pura-pura bodoh. Tentu saja menangkapmu bodoh. Jawab Pierre emosi. Menangkapku? Jangan mimpi Pierre. Ucap Jack menyombongkan diri, sambil secepat kilat mengambil sesuatu dari balik bajunya, dan dor, 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 dor. Terdengar 4 kali tembakan berturut-turut, menggema di belakang pondok nelayan itu, yang diarahkan kepada orang-orang yang sedang mengepung Jack. Tapi sebagai seorang ahli bela diri dan samurai yang cukup mumpun, spontan mereka menghindar dari terjangan timah panas itu, dan akhirnya mereka terlepas dari ancaman kematian tersebut. Tapi di saat mereka sedang menghindari terjangan peluru itu, Jack dan 1 anak buahnya berusaha melarikan diri dari mereka, dan sudah berlari cukup jauh ke dalam hutan. Kurang ajar. Cepat kejar mereka. Perintah komandan kelompok pemburu itu marah. Belasan pengawal dan 10 samurai, termasuk Pierre sendiri, segera melaksanakan perintah tersebut. Mereka menyebar mengikuti arah pelarian Jack Napoleon dan 1 anak buahnya tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, keberadaan mereka sudah diketahui, yaitu saat di mana keduanya sedang berada di atas tebing yang cukup tinggi, tapi di belakangnya terdapat batu yang ukurannya cukup besar. Posisi keduanya persis berada di pinggir jurang, bermuara pada aliran sungai yang arusnya cukup deras. Di sanalah keduanya saat ini sedang berdiri. Berhentil. Sebaiknya kau menyerah saja Jack, ucap komandan itu tegas. Tidak akan. Jawabnya sinis. Lalu kembali memuntahkan timah panas dari moncong pistolnya. Kemudian berlindung di balik batu. Dor, dor. Terdengar suara 2 kali tembakan lagi, yang dilepaskan oleh Jack ke arah orang-orang yang terus memburunya itu. Dor, tet, tretet, tet, tet. Suara tembakan balasan senjata api otomatis pun terdengar, yang berasal dari kelompok Pierre, bergema menindih suara tembakan dari Jack tadi, dibalas dengan tembakan balasan dari kubu Jack. Dor, 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 swing, 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 swing. Suara shuriken bergema, melesat dengan cepat, ke arah 2 orang yang sedang bersembunyi di balik batu tersebut. Tapi sayangnya, tidak satu pun yang mengenai mereka. Disusul dengan suara beberapa buah benda, yang dilemparkan ke arah Jack dan 1 anak buahnya.
dengan kecepatan tinggi. Swus, swus, swus. 3 kali lemparan berturut-turut tetap saja tidak bisa mengenalinya. Karena posisi mereka terlindung oleh batu yang ukurannya lumayan besar. Senjata shuriken kunal yang dilemparkan oleh beberapa orang samurai tersebut tidak mengenal sasaran, malah terpental ketika menabrak batu yang ukurannya lumayan besar, tempat Jack dan anak buahnya berlindung itu. Geram karena tembakan dan lemparan senjata mereka tidak mengenai sasaran. Seorang samurai tiba-tiba saja menghilang dari kelompoknya, dan muncul kembali di belakang anak buah Jack tersebut. Dengan secepat kilat dia menebaskan katananya ke arah leher anak buah Jack, dan dalam sekejap, kepala anak buah Jack terpisah dari badannya. Tidak cukup sampai di situ saja. Dia kembali melancarkan serangannya ke arah Jack. Tapi sayangnya, usahanya tidak berhasil. Dengan mudah Jack menghindari serangan tersebut, dengan cara melompat ke arah batu lain yang ada di sampingnya. Kemudian menembak ninja tersebut dengan pistolnya. Usaha Jack untuk membunuh lawannya tidak berhasil. Karena begitu peluru timah panas keluar dari pistolnya, samurai itu menebas peluru tersebut dengan katanya, sehingga peluru itu terpotong menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Melihat usahanya tidak berhasil, Jack kembali menarik pelatuk pistolnya sekali lagi. Tapi sayang, pelurunya sudah habis. Menyadari kenyataan itu, Jack melemparkan pistol tersebut ke arah samurai tersebut, kemudian mencoba menyerangnya dengan tangan kosong. Belasan pengawal yang bersenjata lengkap, dan 9 samurai, serta 1 komandan kelompok itu, datang menghampiri Jack dan samurai tersebut. Melihat Jack sudah tidak memegang senjata lagi, ninja tersebut memasukkan kembali senjatanya ke dalam sarungnya. Kemudian bersiap-siap untuk menghadapi Jack dengan tangan kosong juga. Aksi itu tentu saja membuat Jack senang, karena dia selama ini terkenal sebagai seorang petarung tangan kosong, yang sudah terkenal di kalangan orang-orangnya. Komandan dan puluhan anak buahnya yang baru datang tadi, membiarkan saja aksi bawahannya untuk bertarung dengan Jack menggunakan tangan kosong, karena dia yakin bahwa samurai atau ninja tersebut akan bisa mengalahkan Jack dengan mudah. Tidak mau membuang waktu lagi, Jack melancarkan serangan terbaiknya dengan melayangkan tendangan kaki kanan yang cukup kuat ke arah pinggang ninja tersebut, yang ternyata adalah Pierre, dengan harapan bisa merobohkannya dengan sekali serangan. Tetapi sayangnya, serangan dari Jack tersebut dengan mudah dihindari oleh Pierre. Malahan Pierre melancarkan serangan balasan dengan menggunakan kaki kiri secara tiba-tiba, hingga Jack tidak sempat mengantisipasinya. Akibat dari tendangan itu, tubuh Jack sampai terhuyung dan terdorong ke belakang, dan berhenti ketika menabrak batu yang ada di belakangnya. Melihat serangannya berhasil, Pierre dengan menggunakan langkah bayangan, tiba-tiba saja menghilang, dan muncul kembali di belakang Jack yang sedang bersandar di batu besar itu, dan melancarkan tendangan kaki kanannya sekali ke arah kepala Jack yang tidak terlindung batu. Serangan keduanya juga berhasil mengenai kepala Jack, sehingga membuat kepalanya menjadi pusing. Tubuhnya kembali terdorong ke depan, hingga hampir mendekati kelompok Pierre tersebut.
2 kali terkena tendangan dari lawannya, membuat Jack menjadi emosi. Dengan mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat, Jack kembali menyerang lawannya secara membabi buta. Dalam satu kesempatan, serangan Jack secara acak itu berhasil menerobos pertahanan lawannya, dan berhasil mendaratkan satu pukulan yang lumayan keras ke arah dada Pierre secara tiba-tiba, dan buk! Bunyi pukulan kuat terdengar sangat jelas di sekitar jurang itu. Tubuh Pierre terdorong mundur ke belakang. Tapi tiba-tiba, slash. 2 kali kilatan cahaya tebasan senjata tajam mengenai leher Jack dan memotong tubuhnya hingga terbelah menjadi 2. Dengan geram, Pierre menendang kepala Jack dan potongan tubuhnya kuat-kuat, hingga membuat kepala dan tubuh Jack terbang melayang dan masuk ke jurang di bawahnya. "Tamat sudah riwayatmu bangsat, cuy," ucap Pierre geram. 77. Berkunjung. "Selamat pagi Tuan Muda." Tiger dan kedua anaknya sudah ada di depan gerbang. "Apakah yang bersangkutan diperbolehkan masuk?" tanya Hans sopan. "Disuruh masuk saja. Aku akan menunggu di ruang tamu. Dan jangan lupa, panggil Govin ke sini," jawab Dion tegas. "Baik Tuan Muda," jawab Hans sopan sambil membungkuk ke arah Dion. Setelah memberi perintah, Dion bergegas pergi ke ruang tamu untuk menyambut kedatangan sahabatnya, Tiger. Tak lama setelah itu, orang yang sedang ditunggu oleh Dion pun tiba. Mereka bertiga langsung membungkuk ke arah Dion, yang sedang duduk di sofa mewah yang ada di ruang tamu vilanya. Dion tidak sempat berdiri, karena saat itu, dia sedang tidak fokus memandang ke arah depan. Dia sedang asyik mengotak-atik handphonenya, memeriksa beberapa laporan keuangan yang sudah lama dikirimkan oleh Erisa si Dewi Akuntan. Penghormatan yang tiba-tiba tersebut tentu saja mengejutkan Dion, hingga dia terpaku diam. Apalagi setelah melihat Maya Angelina yang saat itu berdiri di samping kiri ayahnya. Saat itu dia kelihatan sangat cantik sekali. Pandangan Dion tidak lepas dari Maya, hingga membuat Maya tersipu malu. Sampai beberapa detik kemudian, baru Dion tersadar akan perbuatan yang tidak terpujinya itu. Buru-buru Dion berdiri dan berjalan mendekati sahabatnya Tiger dengan berkata, "Selamat datang Tuan Tiger dan kalian berdua. Aku sangat senang karena kalian mau menerima undanganku untuk datang ke pondok ini. Mari silakan duduk," ucap Dion ramah kepada mereka. Tapi hatinya berdebar-debar tidak karuan. "Tuan terlalu merendah. Ini bukan pondok lagi Tuan, tapi istana. Selama hidupku, baru pertama kali ini melihat villa yang begitu besar, megah dan indah seperti ini. Tuan adalah orang yang sangat beruntung dalam hidup," ucap Tiger penuh kekaguman, sambil menuju sofa mewah untuk duduk. "Ini biasa saja teman. Ayo semuanya duduk," jawab Dion sambil mempersilakan mereka semua duduk. Setelah semuanya duduk, Tiger tidak bisa tidak untuk tidak kagum dan takjub dalam hatinya pada kebaikan Dion pada mereka. Betapa tidak, masih muda, kaya dan baik lagi, ditambah harismanya yang sangat luar biasa, dan dilengkapi pula dengan para pengawalnya yang bertebaran di mana-mana. Sungguh benar-benar manusia yang sangat beruntung di bumi.
Tanpa malu-malu lagu Tiger berkata, "Suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami, karena mendapat undangan dari Tuan Muda. Sungguh kami tidak menyangka bahwa Tuan Muda akan bersikap begitu baik pada kami." Ucap Tiger senang bukan kepalang. "Biasa saja teman. Jangan terlalu formal. Dan jangan dipikirkan masalah itu lagi. Sebagai seorang sahabat dan mitra kerja nantinya, tentu kita harus bersikap baik satu sama lain. Ditambah lagi Tuan Tiger telah dengan sukarela melepaskan tanahnya kepada kami." Ucap Dion menanggapi pernyataan sahabatnya, Tiger tadi dengan tersenyum. "Maafkan saya Tuan Muda jika saya lancang. Sejujurnya saya tidak enak hati mendapat panggilan kehormatan seperti itu dari Tuan. Sebaiknya panggil nama saya saja Tiger, jangan Tuan, karena saya tidak pantas menerimanya." Jawab Tiger merendah dan tidak enak hati. "Kenapa begitu Tuan Tiger?" tanya Dion penasaran. "Tuan adalah cucu dari penolongku, dan penerus keluarga Tuan Besar Birawa, yang sudah kuanggap sebagai dewa penolongku. Jadi tidak pantas jika Tuan merendahkan diri di hadapanku." Jawab Tiger kembali tidak enak hati. "Baiklah kalau begitu. Mulai hari ini, aku akan memanggilmu dengan sebutan Paman. Bagaimana?" Ucap Dion memberi solusi. "Itu jauh lebih baik Tuan Muda." Jawab Tiger senang. "Hahaha." Tawa mereka serempak menggema, hingga memperlihatkan gigi Dion yang putih, dan tanpa sengaja menampilkan sisi romantisnya yang sangat menggoda. Maya yang melihatnya jadi tersipu malu. Bunga-bunga di hatinya yang sempat layu, kini bagai tersiram air dingin, dan bersemi kembali. Besar nian harapan Maya untuk mendapatkan perhatian Dion saat ini. Tapi sebagai seorang wanita, dia malu untuk mengungkapkan perasaannya pada orang lain. Apalagi dia belum pernah jatuh cinta dan berhubungan dengan siapapun, kecuali pada Dion. "Maaf sekali lagi jika kami lancang Tuan Muda. Kalau boleh kami tahu, ada keperluan apakah Tuan Muda Sampal bersusah payah mengundang kami ke sini?" Ucap Tiger, bertanya pada Dion, sebagai basa-basi saja. "Oh, tentang masalah itu. Bukan apa-apa juga Paman. Hanya untuk bersilaturahmi saja. Sekalian mengecek kemajuan pengobatan yang sedang dijalani oleh anak Paman ini. Siapa namanya?" Jawab Dion sambil mengerutkan kulit keningnya. "Rudolf. Nama saya Rudolf Tuan. Dan ini adikku Maya." Ucapnya tiba-tiba menjawab pertanyaan Dion tadi. Dia berharap akan mendapat perhatian dari Dion sesudahnya. "Ya Bok. Terima kasih," timpal Dion singkat, hingga membuat nyali Rudolf menciut. Walau ucapan Dion terkesan biasa-biasa saja. "Jadi bagaimana kemajuan kakimu? Apakah sudah tidak sakit lagi dan sudah bisa digunakan untuk berjalan?" "Aku lihat kau masih menggunakan tongkat ketika berjalan," tanya Dion ingin tahu. "Sebenarnya sudah tidak sakit lagi Tuan. Tapi karena masih trauma, jadi saya masih menggunakan tongkat ini ketika berjalan." Jawab Rudolf sopan. "Begitu ya?" Jawab Dion sangat singkat. Setelah Dion selesai mengucapkan kalimat itu, tak lama kemudian Govin pun datang, dan langsung berdiri di samping tuannya. "Coba kau periksa kaki Rudolf itu. Apakah sudah sembuh atau belum?"
dan pastikan agar tidak salah. Titah Dion pada Govin, si dewa medis itu. Baik Tuan, jawab Govin singkat dan langsung mendekati Rudolf. Rudolf yang didekati oleh anak buah Dion menjadi tidak enak hati. Kemudian dia berdiri untuk menyambut kedatangan Govin itu. Setelah memeriksa sekitar 7 menit, Govin tersenyum puas. Kemudian berkata, "Kakimu sudah tidak apa-apa lagi, dan dinyatakan sembuh 100%. Jadi kau tidak perlu lagi menggunakan tongkat ini ketika berjalan." Ucapnya cukup jelas. "Benarkah, Paman?" "Kalau begitu saya sangat berterima kasih sekali," jawab Rudolf dengan wajah berseri-seri, sambil berdiri dan berjalan di sekitaran ruang tamu itu, tanpa segan-segan lagi karena terlalu senang. "Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Paman Govin," ucap Rudolf sambil membungkukkan badannya ke arah Dion dan Govin. Tiger dan Maya juga senang ketika melihat anak dan saudaranya kini telah sembuh. Tidak bisa disembunyikan lagi rasa senangnya terhadap kesembuhan Rudolf itu. Sebagai bentuk terima kasih, Tiger dan Maya beserta Rudolf mengekspresikannya dengan membungkukkan separuh badannya ke arah Dion lalu berkata, "Terima kasih Tuan Muda. Karena kebaikan Tuanlah, kaki anak saya kini telah sembuh," ucap Tiger penuh hormat. "Tidak apa-apa Paman. Itu juga karena usaha dari Govinin. Dia selama ini dikenal sebagai si dewa medis. Mungkin tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkannya," jawab Dion secara tulus, memuji anak buahnya, Govin. Waktu pun terus berlalu, dan tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 12.20, dan sudah waktunya untuk santap selang. Dion mengajak Tiger dan kedua anaknya beserta Govin untuk makan bersama di ruang makan. Tetapi Govin dengan sopan menolaknya, dengan alasan, masih ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Dion, Tiger dan kedua anaknya saja yang saat ini ada di ruang makan mewah itu, dan sekarang sedang menikmati menu hidangan yang telah tersedia di sana. Setelah makan, Tiger memutuskan untuk kembali ke hotelnya, tetapi dicegah oleh Dion, karena masih ada beberapa hal penting yang akan dibicarakan pada Tiger. Mau tidak mau, Tiger harus menyetujui saran dari Dion itu, karena dia juga penasaran apa yang akan dibicarakan oleh Tuan Muda Dion dengannya. "Begini Paman, aku berencana ingin mengembangkan daerahmu menjadi tempat tujuan wisata berskala besar. Tapi apakah ada prospek yang bagus di sana untuk dikembangkan?" tanya Dion membuka pembicaraannya. "Yang benar Tuan. Apakah Tuan tidak bercanda?" tanya Tiger ragu-ragu. "Apakah aku kelihatannya sedang bercanda? Dan memangnya ada apa? Sampai Paman sampai terkejut seperti itu?" tanya Dion menanggapi keraguan Tiger tersebut. "Bukan apa-apa Tuan Muda. Selama ini, tidak ada satupun investor yang mau menginvestasikan uangnya ke sana. Hanya sekedar untuk mengembangkan desa itu menjadi satu tempat tujuan wisata," ucap Tiger terus terang. "Memangnya ada apa di sana Paman?" tanya Dion semakin penasaran. 78. Kematian Vincent. "Tidak ada apa-apa Tuan Muda. Kami akan sangat berterima kasih sekali jika Tuan ingin mengembangkan daerah itu," jawab Tiger ragu,
Seperti ada yang disembunyikannya dari Dion. Di sana memang ada beberapa prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan, untuk menjadi daerah tujuan wisata berskala besar. Sambungnya lagi. Pemerintah setempat pun sudah selalu mengatakan, ingin mendatangkan investor yang mau mengembangkan daerah tersebut. Tapi sampai saat ini, belum ada satupun investor yang mau menginvestasikan uangnya ke sana. Ujar Tiger panjang lebar. Kalau begitu sangat bagus sekali. Nanti akan kukirim orang-orangku untuk mengobservasi apa-apa saja yang perlu dikembangkan di sana. Ucap Dion senang. Kemudian untukmu Rudolf. Aku harap kau bisa membantu ayahmu ini untuk mengembangkan daerah tersebut. Sambungnya lagi. Maafkan saya Tuan Muda kalau saya lancang. Saya bukan tidak mau membantu ayahku ini untuk mengembangkan daerah tersebut, tetapi apa? Sambung Dion tidak sabar. Saya lebih tertarik untuk menjadi bawahan Tuan di sini. Jawab Rudolf takut-takut. Maksudmu, menjadi salah satu pengawalku, begitu? Tanya Dion tegas. Benar Tuan Muda. Itu pun kalau Tuan Muda mengizinkan dan mempercayakan hal itu pada saya. Jawab Rudolf merendah. Itu tergantung dari keinginan kuatmu. Dan perlu kau tahu juga, kau tidak akan diterima begitu saja, sebelum dites oleh orang-orangku, untuk mengetahui, apakah kau memang benar-benar mempunyai kemampuan yang cukup bagus, untuk menjadi seorang pengawal. Ucap Dion menjelaskan pada Rudolf. Terima kasih Tuan Muda. Saya akan berusaha sekuat tenaga, agar bisa lulus dalam tes itu. Jawab Rudolf mantap. Bagus kalau begitu. Ujar Dion senang. Bagaimana dengan pendapatmu Paman? Apakah Paman tidak keberatan? Tanya Dion santai. Saya menyerahkan semua keputusan itu kepada Rudolf. Dan tentu saja atas persetujuan Tuan Muda juga. Jawab Tiger senang sambil tersenyum. Baik kalau begitu. Seminggu setelah ini, kau akan dites. Ucap Dion cukup jelas. Kemudian mengalihkan perhatiannya pada Maya dengan wajah penuh tanda tanya. Seolah-olah ingin mengetahui bagaimana keinginan dari Maya tersebut. Terima kasih Tuan Muda. Jawab Rudolf benar-benar senang. Maya yang diperhatikan seperti itu menjadi maklum dan mengerti apa maksud pandangan dari Dion itu. Kemudian dia berkata, saya akan mendampingi ayahku untuk mengembangkan daerah tersebut Tuan. Ucap Maya mantap tapi malu-malu. Bagus kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Ucap Dion sambil tersenyum manis ke arah Maya. Dek. Bunyi jantung Maya tiba-tiba. Entah kenapa. Begitu melihat senyum Dion yang sangat manis tersebut, hatinya menjadi semakin berbunga-bunga. Dan dia pun tidak tahu kenapa bisa terjadi hal seperti itu padanya. Selamat sore Tuan Muda. Maaf kalau kedatanganku mengganggu. Ucap seseorang yang tiba-tiba saja datang dan langsung menghampiri mereka. Ada apa Ivo? Tanya Dion keheranan. Ivory yang ditanya. Bukannya menjawab pertanyaan Dion, tapi malah mengalihkan perhatiannya pada Maya. Dan terus memperhatikannya dari atas sampai ke bawah. Di dalam hatinya berkata, datang lagi saingan beratku untuk mendapatkan Tuan Muda Dion.
batinnya dalam hati sambil menatap Maya dengan tatapan tajam dan rasa tidak suka. Tapi Maya masih tenang-tenang saja. Menyadari pandangan Ivory yang tidak biasa itu, Dion buru-buru menengahi suasana canggung itu. Kemudian berkata, "Perkenalkan, ini Paman Tiger, mitra kerja kita ke depannya. Dan ini Rudolf serta Maya anaknya." Ujar Dion tidak enak hati. "Oh ya, perkenalkan. Aku Ivory Sanders, Sekretaris Utama Birawa Group, dan asisten Tuan Muda Dion." Ucap Ivory memperkenalkan diri dan terkesan membanggakan kedudukannya. "Saya Tiger, bawahan Tuan Muda yang baru. Dan ini anak-anak saya." Jawab Tiger merendah, ketika membalas perkenalan dari Ivory itu. "Paman bukan bawahan saya, tetapi mitra kerja saya." Ucap Dion tiba-tiba menimpali pembicaraan mereka. "Walaupun nantinya kita mitra, tetapi bagaimanapun, saya tetap bawahan Tuan Muda." Jawab Tiger tetap ngotot. "Terserah paman sajalah." Ucap Dion pasrah. "Oh ya Ivo, ada keperluan penting apa, hingga kau terburu-buru datang ke sini?" Tanya Dion tegas. "Maaf Tuan Muda, kalau saya sampai lupa. Apakah Tuan masih mengingat Vincent, mantan ipar sepupu Tuan itu?" Tanya Ivory hingga mengejutkan Tiger dan kedua anaknya. Selama ini mereka menyangka bahwa Dion masih belum menikah. Tapi ternyata perkiraan mereka salah. Walau sekarang sudah tidak terikat lagi. "Ya, aku masih ingat. Memangnya ada apa dengan si Vincent itu? Apakah dia masih cacat seperti dulu?" Jawab Dion terkesan biasa saja. "Tidak lagi Tuan. Luka-luka yang dialaminya dulu sudah sembuh." Jawab Ivory. "Lalu ada apa dengannya?" Tanya Dion lagi. "Vincent semalam telah tewas Tuan, karena dikeroyok oleh beberapa orang berandalan di kota B." "Tewas? Kenapa bisa begitu?" Tanya Dion sedikit penasaran. Ketika dia sedang mengemis di pinggiran kota B, di mana wilayah itu merupakan daerah kekuasaan berandalan yang sangat meresahkan masyarakat sekitar, Vincent dianiaya oleh mereka sampai tewas. "Lalu apa hubungannya denganku?" Tanya Dion dingin. "Beberapa saat sebelum dia tewas, neneknya, Paman, Bible dan saudara sepupu perempuannya, juga Brian datang menghampirinya. Mereka saat itu sedang berjalan menuju sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian itu. Tapi tidak mereka sangka, di tempat itu, mereka malah menemukan Vincent yang sedang tergeletak tidak berdaya di tanah. Tentu saja mereka panik dan bertanya-tanya, bagaimana sampai Vincent tergeletak tidak berdaya seperti itu. Dengan terbata-bata, dia menceritakan semua peristiwa yang telah menimpanya, dari awal sampai akhir hingga saat ini, di mana dia dikeroyok oleh beberapa orang berandalan di tempat itu. Terus, sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, neneknya juga menceritakan semua apa yang mereka tahu tentang Tuan Muda. Setelah mendengar itu, Vincent merasa sangat menyesal sekali, karena selama ini telah menghina Tuan. Pada saat itu juga, beberapa pihak yang berwajib datang menemuinya. Kemudian mereka bertanya, siapa yang telah berbuat keji seperti itu pada Vincent.
Vincent pun menjelaskan dengan terbata-bata siapa orang yang telah menganiayanya itu. Tapi tak lama kemudian, dia menyebut nama Tuan Muda. Lalu nafasnya pun terhenti saat itu juga. Pihak yang berwajib pun menjadi heran dan bertanya-tanya tentang jati diri Tuan Muda. Kenapa sebelum Vincent menghembuskan nafas terakhirnya, dia menyebut nama Tuan Muda Dion? Apa tujuannya menyebutkan namaku saat itu? Tanya Dion marah. Aku juga tidak tahu Tuan. Jawab Ivory kebingungan. Mau Tuan sampai aku lupa. Di luar ada beberapa orang petugas penyidik yang ingin bertemu dengan Tuan. Apakah Tuan mengizinkan mereka untuk masuk? Tanya Ivory ragu-ragu. Penyidik. Untuk apa mereka mau menemuiku? Jawab Dion tambah keheranan. Aku juga tidak tahu Tuan. Mungkin sekedar bertanya dan mengkonfirmasi kepada Tuan tentang ucapan Vincent tersebut. Jawab Ivory menduga-duga. Kalau begitu, suruh mereka masuk. Ucap Dion tegas. Baik Tuan Muda. Jawab Ivory singkat. Kemudian berjalan meninggalkan ruang tamu itu. Tak lama kemudian, 4 orang penyidik berpakaian preman datang menemui Dion, yang sedang duduk dengan tenang di atas sofa mewahnya. Tapi begitu petugas itu bertemu dengan Dion, tubuh mereka menggigil ketakutan. Dengan terbata-bata mereka berkata, Tuan Muda. Ucap mereka serempak sambil sedikit membungkukkan badannya ke arah Dion. Oh ternyata kalian. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa kalian menemuiku? Tanya Dion dingin. Tidak ada apa-apa Tuan Muda. Jawab salah seorang dari mereka ragu-ragu. Katakan saja jangan sungkan begitu. Ujar Dion penuh wibawa. Ini tidak seperti yang Tuan pikirkan. Kami sungguh tidak mengira bahwa orang yang dimaksud dan disebutkan oleh Vincent sebelum dia tewas adalah Tuan Muda. Memangnya ada hubungan apa antara aku dengan kematian Vincent? Sebelum dia tewas, dia ada menyebutkan nama Tuan Muda. Ucap salah seorang petugas itu takut-takut. Lalu, kami hanya memastikan saja Tuan Muda. Siapa orang yang disebut sebelum dia tewas itu? Jadi intinya, kalian berempat ini menuduhku ada hubungannya dengan kematian Vincent. Tanya Dion murka. Kami tidak berani Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Lalu untuk apa kalian datang ke sini? Bukankah kalian ingin menginterogasiku? Tanya Dion masih marah. Bukan begitu Tuan Muda. Kami datang hanya ingin melaporkan bahwa menurut keterangan dari nenek mertua Tuan Muda dulu, Tuan adalah bekas ipar sepupu dari Vincent itu. Ya kalian benar. Dulu mereka adalah keluargaku. Tapi sebelum aku dan anak perempuannya bercerai. Tapi sekarang, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi antara aku dengan mereka. Ucap Dion dingin, sambil menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kiri. Kalau begitu kami mohon maaf Tuan. Dan kami undur diri. Ucap mereka buru-buru ingin pergi. Karena takut akan kemarahan Dion. Silakan. Jawab Dion dingin. Terima kasih Tuan Muda. Ucap mereka serempak. Lalu buru-buru pergi dari ruang tamu tersebut. Sambil membatin dalam hati. Untung Tuan Muda tidak marah. Kalau sampai dia marah, jangankan kita,
mungkin pemimpin tertinggi kita pun akan tertimpa masalah besar. Jika mempersulit tuan muda itu, benar-benar mengerikan. Batin mereka dalam hati. Baiklah. Karena sudah tidak ada lagi yang akan kita bicarakan, maka dipersilakan untuk Paman Tiger dan kau Rudolf serta Maya untuk beristirahat saja di sini. Terima kasih Tuan Muda. Kami memilih untuk pulang saja ke hotel tempat kami menginap. Jawab mereka serempak. 79. Maaf. Aku tidak tertarik. Setelah Tiger dan kedua anaknya pulang, Dion memutuskan untuk istirahat saja, dengan membenamkan tubuhnya di kasur empuk miliknya. Tapi tetap tidak bisa juga. Kemudian Dion memutuskan untuk bangun saja, dan keluar dari kamar tidurnya yang mewah itu. Sebaiknya aku menemui Rams dan anak buahnya saja. Siapa tahu ada perkembangan baru tentang kepemilikan seluruh aset dan kekayaan si Napoleon itu, kata Dion dalam hati. Tapi di mana Ivory? Tadi setahuku, setelah mengantarkan petugas itu, dia masih ada di ruang tamu tersebut. Tapi tidak tahu kemana setelah itu. Karena aku sibuk mengantarkan Paman Tiger sampai ke mobil yang tadi membawanya. Sambungnya lagi dalam hati. Ah sudahlah. Biarkan saja. Gumannya lirih. Tidak lama sesudah itu, Dion sampai di sebuah bangunan yang lumayan besar dan luas, yang berdiri masih di tanah yang sama dengan bangunan villa, tapi agak sedikit ke belakang. Sesampainya di sana, Dion mendapati Ivory juga ada di sana. Pantas saja tidak ditemukan di mana-mana, kata Dion dalam hati. Begitu Dion muncul, spontan yang ada di ruangan itu berdiri, dan serentak menyapanya. Salam hormat Tuan Muda, ucap mereka serempak. Ya, terima kasih, jawab Dion biasa saja. Rams, apakah ada perkembangan baru dalam beberapa jam ini? Tanya Dion serius. Ada Tuan. Tapi tidak begitu mengkhawatirkan. Rencana setelah ini, aku akan melaporkannya kepada Tuan Muda. Jawabnya penuh hormat. Masalah apa itu? Apakah gawat? Tanya Dion penasaran. Tidak juga Tuan. Jawab Rams tenang, sambil menunjukkan datanya di layar yang selalu tersedia di depan ruang itu. Tuan. Lihat, ucap Rams sedikit panik. Kode apa itu? Kenapa datanya sebagian besar merah? Tanya Dion semakin penasaran. Itu tandanya. Ada pihak luar yang juga menginginkan seluruh aset dan kekayaan si Jack itu Tuan. Mereka mengklaim bahwa sebagian kekayaan Jack itu atas nama mereka. Padahal yang ku ketahui, seluruh kekayaan itu terdaftar atas nama Jack Napoleon yang sudah mati itu. Jawab Rams juga heran. Blokir dan hancurkan mereka. Aku tidak mau usahaku menjadi sia-sia karena kejadian ini. Ku mengganggu saja. Titah dan ucapan Dion tegas. Baik Tuan, jawab Rams dan anak buahnya serempak. Sesaat kemudian, seluruhnya bekerja dengan tekun dan teliti. Ada yang mencari data hacker yang menyerang. Ada yang sudah memblokir akun peretas itu. Ada juga yang mencari lokasi mereka. Sedangkan Rams sendiri sedang sibuk menstabilkan data-data akun perbankan milik perusahaan yang digunakan untuk menampung aliran dana yang berasal dari Jack itu.
Setelah semua kode-kode yang sulit untuk dipecahkan dimasuk ke dalam akun itu, Rams segera mengenkripsinya. Setelah itu baru mengklik tombol enter untuk menguncinya. Sesaat setelah itu, semua tanda merah di layar komputer seluruhnya telah berubah menjadi hijau. Pertanda serangan itu telah berhasil ditangkis. Katakan, siapa atau hacker mana yang berani melakukan itu pada akun kita? Tanya Dion geram. Nama tidak dikenal Tuan, tapi lokasinya berasal dari salah satu negara Eropa, atau tepatnya Marseille, Prancis. Jawab Rams yakin. Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kematian Jack, hingga ahli waris atau keluarganya menuntut pengembalian seluruh kekayaannya itu? Tanya Dion menduga-duga. Aku rasa bukan seperti itu Tuan. Sepertinya ini adalah ulah dari rekan kerja Jack, yang selama ini bekerja sama dengannya. Lagi pula bukan hanya seorang, tapi tadi sempat terlihat ada 5 lokasi yang muncul di layar. 1 dari Prancis, 2 dari negara Afrika, 1 dari Amerika, dan 1 lagi dari salah satu negara Arab Tuan. Ucap Rams lagi. Tapi saat ini, semua akses mereka ke kita telah terputus Tuan. Ucap Rams mengakhiri penjelasannya. Buat pertahanan berlapis, dan enkripsi semua data yang ada. Setelah itu buat pertahanan banyak faktor, agar ketika mereka menyerang lagi, kita sudah tahu siapa mereka. Tinggal memblokir dan menghancurkan saja. Baik Tuan, jawab Rams sambil mengangguk. Jangan lupa, setelah seluruh data baik besar maupun kecil, yang telah selesai dipasang pertahanan berlapis, segera laporkan padaku. Kalau bisa malam ini juga. Titah Dion tegas pada Rams. Dimengerti Tuan, jawab Rams patuh. Sementara Rams dan anak buahnya bekerja, Dion mendekati Ivory, yang sejak tadi duduk diam saja di salah satu kursi yang tersedia di ruang kendali itu. Hari ini, aku mau meninjau beberapa perusahaan yang ada di kota B. Apakah kau mau mendampingiku? Tanya Dion datar pada Ivory. Walaupun dia sedikit kesal karena datangnya Maya tadi, tapi Ivory tetap menjawab pertanyaan Dion dengan berkata singkat. Slap Tuan, ujarnya senang. Apakah sudah ada berita dari 4 sekawan yang ditugaskan menangani proyek baru di pinggiran kota B? Tanya Dion lagi secara tiba-tiba. Sampai saat ini belum ada Tuan. Nanti kalau kita sempat, kita singgah juga ke lokasi itu. Jawab Ivory memberi solusi. Kau benar. Kalau begitu, let's go. Ucap Dion senang. The Southeast Sky Hotel. Pukul 3.53 sore waktu setempat. Selamat sore Wakil Direktur. Sapa seorang manajer laki-laki kepada Emily. Di ruang kerja Emily. Ya, selamat sore. Ada keperluan apa manajer Leo datang ke ruanganku? Tanya Emily datar, sambil memainkan sebuah pulpen di antara jari-jari tangannya. Guman manajer Leo ragu-ragu. Katakan saja. Jangan kaku begitu. Ucap Emily sedikit kurang senang. Maaf kalau saya tidak tahu diri. Nanti malam, apakah Nona Emily ada waktu? Tanya Leo sungkan. Maksudnya? Tanya Emily bingung. Saya ingin mengajak Nona Emily
Untuk makan malam di salah restoran yang ada di kota ini, jawab Leo terus terang. Di mana itu? Jawab Emily penasaran. Tidak begitu jauh dari hotel ini, jawab Leo sudah mulai senang. Karena ajakannya seperti direspon oleh wanita yang ditaksirnya sejak pertama kali dia bekerja di hotel ini. Emily dan Leo adalah karyawan baru yang seangkatan. Diterima bekerja di hotel ini pun sama. Dan belum begitu lama mereka bekerja. Emily langsung menempati posisi wakil general manager atas rekomendasi dari Dion. Sedangkan Leo hanya menduduki posisi eksekutif housekeeping yang mengurusi kebersihan dan sarana prasarana hotel. Sore itu sekitar pukul 3.53 Leo mengajak Emily untuk makan malam bersama di salah satu restoran favoritnya selama ini, dengan harapan Emily akan terkesan dengannya. Tapi keinginannya tidak seperti yang diharapkan, karena Emily langsung menolak dengan berkata, "Maaf, aku tidak tertarik," ujarnya dingin dan cuek. "Tolong katakan apa alasan Anda menolak ajakan saya tadi?" tanya Leo masih belum menyerah. "Apakah kau tidak dengar? Aku tidak tertarik. Titik." Jawab Emily ketus. "Oh ya, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, silakan keluar. Pintu ada di sebelah sana," sambung Emily lagi semakin ketus, dan terkesan mengusir manajer Leo. "Perempuan sombong. Aku pastikan kau akan bertekuk lutut padaku suatu hari nanti. Karena tidak ada yang bisa lepas dari jerat asmaraku selama ini," katanya dalam hati, ketika sudah keluar dari ruang kerja Emily itu. Sedangkan Emily, setelah Leo keluar langsung bergumam sendiri, melampiaskan kekesalannya dengan berkata, "Mengganggu saja. Dia pikir aku perempuan apaan, yang dengan begitu mudah terkena bujuk rayu murahan seperti itu. Dari awal aku sudah tidak menyukainya, karena sifatnya yang mata keranjang, pantang melihat yang sedikit licin dari yang lain, langsung jatuh cinta. Dia pikir dia siapa? Yang menilaiku begitu rendah. Tak tahukah dia bahwa hatiku sudah kutitipkan pada seseorang yang selama ini kukagumi? Culi. Ada-ada saja," gumamnya pada diri sendiri. Sementara itu, Dion dan Ivory sedang menuju ke hotel tempat Emily bekerja. Hotel ini merupakan tempat kelima yang sore ini dikunjungi. Begitu masuk ke hotel tersebut, seluruh karyawan yang saat itu ada di lobi dan di sekitarannya, yang sudah mengenal Dion dan Ivory, serentak berdiri dan memberi hormat. "Selamat sore Tuan," dan "Selamat sore Nona," ucap mereka serempak. "Ya, sore juga," jawab Dion singkat. "Apa yang bisa kamu bantu Tuan?" tanya salah seorang resepsionis cukup sopan. Dia mengira Dion akan memesan salah satu kamar di hotel itu. Dion tidak menanggapi pertanyaan resepsionis itu. Dia malah memandang ke salah satu karyawan yang kelihatannya cukup sentor di hotel itu, lalu berkata, tapi tiba-tiba, "Cepat panggilkan seluruh petinggi hotel ini. Suruh semuanya berkumpul di ruang rapat sekarang juga," ucap Ivory memotong haluan Dion untuk bicara. "Dan jangan lupa, wakil general manajernya juga," sambungnya lagi. 80. Penguasa mutlak.
Baik Nona. Perintah akan dilaksanakan segera. Jawab karyawan itu cepat. Lalu berlari menemui para petinggi hotel di ruangannya masing-masing. Dibantu oleh beberapa rekannya yang lain. Apakah Tuan Muda akan langsung pergi ke ruang pertemuan? Tanya Ivory berbasa-basi kepada Dion. Kau duluan saja ke sana. Aku ingin berkeliling dulu. Sambil melihat-lihat kemegahan hotelku ini. Jawab Dion santai. Baiklah Tuan. Aku tunggu di sana. Dan setengah jam lagi pertemuan akan dimulai, ucap Ivory sambil melangkah pergi. Sebaiknya aku ke restoran saja. Aku sedikit haus. Seperti ingin minum jus. Guman Dion pada diri sendiri. Sesaat setelah Ivory meninggalkannya sendiri di lobi itu. Lalu mulai beranjak pergi. Tapi belum lama dia berjalan. Dion lupa di mana letak restoran itu. Dia asal berjalan saja. Hingga tanpa disadarinya, dia sudah berada di sekitar ruang penyimpanan alat-alat perlengkapan hotel. Ketika Dion sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar sebuah terlakan yang lumayan kuat dari belakangnya. Hel, kau yang di sana, berhenti. Mau kemana kau? Dari gelagatmu, sepertinya kau ingin mencuri. Teriak seseorang dari belakang Dion secara tiba-tiba, hingga mengejutkannya. Siapa? Aku. Ucap Dion keheranan, sambil menunjuk diri sendiri. Kalau bukan kau siapa lagi? Jawab orang itu ketus mencuri. Apa aku ada tampang pencuri? Tanya Dion mulai emosi. Kalau bukan mau mencuri, men apa lagi? Jawabnya ketus. Aku mau ke restoran, tapi lupa arah jalannya. Jadi tidak sengaja lewat sini, ucap Dion membela diri. Alah, jangan ngeles kau. Ngaku saja kalau kau mau mencuri di sini. Ucapnya tetap ngotot. Kalau aku sedang tidak terburu-buru, aku akan membuat perhitungan denganmu. Jawab Dion sambil melangkah pergi. Tunggu. Dasar pencuri. Ucap orang itu lagi kesal. Lalu berusaha mengejar Dion. Tapel. Manajer. Anda diminta datang ke ruangan rapat. Karena ada pertemuan mendadak yang dipimpin oleh Nona Ivory, ucap seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari belakangnya. Mengganggu saja. Ya sudah. Kau boleh pergi. Jawab orang yang dipanggil manajer itu kesal. Kali ini kau beruntung. Tapi kalau nanti bertemu lagi, awas kau. Guman manajer itu geram. Lalu bergegas pergi ke ruang pertemuan. Sementara Dion saat itu terus saja melangkah, mencari di mana letak restoran hotel tersebut. Dan tak lama kemudian, ternyata keberuntungan berpihak padanya. Tak jauh dari tempat dia berdiri, terpampang nama sebuah restoran yang berpintu sangat lebar dan berdekorasi unik tapi modern. Dion bergegas melangkahkan kakinya menuju restoran itu, lalu memasukinya dengan tenang. Karyawan hotel yang ditugaskan di restoran tersebut, apalagi manajer dan chef eksekutifnya, sudah sangat mengenal Dion. Maka begitu dia muncul, mereka bergegas berdiri dan menghentikan aktivitasnya. Serentak mereka membungkukkan badannya ke arah Dion, lalu berkata, "Salam hormat Tuan." Ucap mereka serempak. "Ya terima kasih." Jawab Dion singkat. "Apa yang bisa kami bantu Tuan Muda?"
kata eksekutif chef yang datang terburu-buru menemui Dion. Karena diberitahu oleh bawahannya. Aku sedikit haus. Tolong buatkan aku jus. Jawab Dion tenang. Tapi cukup mengagetkan mereka. Baik tuan muda. Mari silakan duduk di meja eksekutif itu, ucap eksekutif chef sesopan mungkin. Sambil memberi kode pada bawahannya untuk bekerja. Oke, terima kasih. Jawab Dion singkat. Tak lama sesudah itu, Dion pun sudah duduk di meja mewah yang ditunjuk oleh eksekutif chef itu. Tak lama kemudian, datang 4 orang pelayan atau pramusaji, membawa makanan dan jus yang diminta oleh Dion Tat. Sesaat Dion terpana. Begitu melihat di atas mejanya terdapat banyak sekali makanan dan minuman yang kelihatannya lezat, padahal dia tidak memintanya. 4 orang pramusaji, yang tadi membawa makanan dan minuman beserta jus untuk Dion, masih tetap berdiri di situ, layaknya seorang pelayan, yang apabila tuannya sedang makan, maka mereka harus berdiri di belakangnya. Melihat pemandangan itu, Dion menjadi risih, kemudian berkata kepada mereka, "Kenapa kalian masih di situ? Pergilah, dan kerjakan tugas kalian masing-masing," ujarnya tegas. Tapi tuan, tidak ada tapi. Ini perintah, jawab Dion tegas. Baik tuan muda, ucap mereka serempak, lalu membubarkan diri. Setelah keempat pelayan tersebut pergi, eksekutif chef dan manajer restoran datang menghampiri Dion, sambil membawa sesuatu yang kelihatannya sangat lezat sekali. Ini menu spesial yang belum pernah disajikan kepada siapapun tuan, kecuali kepada tamu penting. Menu ini adalah penemuan baru, yang saya ciptakan sendiri, ujar eksekutif chef tersebut, sambil meletakkan menu tersebut di atas meja di hadapan Dion. Apa ini? Tanya Dion takjub. Minuman ini belum diberi nama tuan, tapi merupakan kehormatan yang sangat besar sekali bagi saya, jika tuan mau memberi nama minuman hasil penemuan saya ini. Jawabnya merendah. Begitu, jawab Dion ringan sambil mencicipi minuman itu. Kemudian Dion bergumam, sangat enak sekali, ucapnya tanpa sadar. Karena rasanya yang enak, teksturnya lembut, dan manis seperti madu, serta beraroma harum, maka aku beri nama minuman ini dengan Bev. Sebentar, aku angkat telepon dulu, ucap Dion menghentikan perkataannya. Tuan. Semua petinggi hotel sudah berada di ruang pertemuan. Hanya tinggal menunggu manajer restoran dan eksekutif chefnya, juga wakil general manajer, yang saat ini belum sampai, ucap seseorang dari seberang telepon. Baik, aku akan segera tiba, jawab Dion santai, sambil menghabiskan jus juga minuman yang belum bernama itu. Oh ya chef, pembicaraan kita sampai di sini dulu. Aku mau menghadiri pertemuan, dan kau juga manajer, harus hadir saat ini juga. Baik tuan muda, jawab chef juga manajer restoran tersebut sambil membungkukkan badannya. Kemudian berjalan mengikuti langkah Dion, menuju ruang pertemuan. Seperti yang kalian ketahui, bahwa pemilik perusahaan Birawa Group, yang menaungi ratusan perusahaan itu, saat ini telah berganti pemilik.
dan orangnya tidak suka disinggung. Ucap seseorang memulai pertemuan itu yang ternyata adalah Ivory. Karena hotel ini juga milik Birawa Group, maka secara otomatis hotel ini adalah milik tuan itu. Tapi sayangnya, saat ini beliau belum datang, karena ada sedikit urusan penting di bawah. Tapi aku yakin, sebentar lagi dia akan sampal. Tapi ingat, ketika dia datang, kita semuanya harus berdiri untuk menyambutnya. Salah sedikit saja, maka kita habis. Ucap Ivory mengakhiri penjelasannya. Tapi tak lama kemudian, Ivory memerintahkan kepada seluruh petinggi hotel untuk membentuk barisan, guna menyambut kedatangan pemilik baru itu, sementara dia berada di barisan paling depan. Tak lama sesudah itu, pintu ruang pertemuan terbuka, dan muncul eksekutif chef dan manajer restoran. Kemudian mereka ikut berbaris untuk menyambut kedatangan Dion. Beberapa saat kemudian, pemilik hotel tersebut atau tepatnya Tuan Muda Dion, datang, dan berjalan dengan gagahnya menuju ke ruang pertemuan. Seluruh petinggi hotel beserta asistennya membungkuk, begitu melihat kedatangan Dion, karena diberi kode oleh Ivory, kecuali salah seorang manajer, yang tadi sempat bersitegang dengan Dion. Di dalam hatinya penuh tanda tanya. Apakah benar orang yang gelagatnya tadi seperti pencuri adalah pemilik hotel itu? Tetapi manajer itu diam saja, dan hanya disimpannya dalam hati. Begitu Dion sudah melewati mereka, dan duduk di kursi kebesarannya, seluruh petinggi hotel dan asistennya masih tetap membungkuk menunggu sesuatu keluar dari mulut Dion. Berdirilah, dan silakan duduk, ucap Dion dingin. Kau, bukankah kau yang tadi berniat ingin mencuri di hotel ini? Ucap manajer hotel itu tiba-ubah. Jaga sikapmu Leo. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa? Ucap Ivory marah. Maaf sebelumnya Nona. Orang itu tadi, aku lihat ingin mencuri sesuatu dari ruanganku. Makanya aku heran, kalau kalian semua begitu menghormatinya. Jawab Leo sinis. Tutup mulut busuk itu. Ucap Ivory geram. Kemudian melangkah mendekati Leo, lalu menamparnya dengan kuat. Plak. Apakah kau tidak diajari sopan santun ketika masih kecil dan sampai saat ini? Ucap Ivory emosi. Nona Ivory, kenapa Anda malah menamparku? Bukannya pencuri itu. Ucap Leo kesal karena ditampar. Plak. Plak. Dua kali tamparan dari Ivory mengenai wajah Leo, hingga membuatnya terhuyung mundur ke belakang, dan berhenti ketika menabrak kursi di belakangnya. Apakah kau tahu siapa dia? Dia tuan muda pemilik perusahaan Birawa Group, dan hotel ini berada di bawah kekuasaannya. Bodoh kau, ucap Ivory berapi-api. Dia marah karena orang yang disayanginya dituduh pencuri oleh bawahannya sendiri. Para petinggi yang lain pun menjadi sangat geram atas sikap yang ditunjukkan oleh manajer Leo itu. Sejak awal mereka memang kurang menyukai perilaku Leo yang kurang ajar tersebut. Karena dia sudah lulus dan mempunyai kualifikasi yang cukup bagus di bidang pekerjaannya, maka mereka terpaksa menerima Leo untuk bekerja di hotel tersebut. HRD pun tidak bisa berbuat apa-apa saat itu,
karena mereka bekerja cukup bersih. Tapi tidak mereka sangka, perilaku Leo sesungguhnya sangatlah buruk, sehingga dengan berani menuduh pemilik hotel tersebut sebagai pencuri. Benar-benar cari mati dia. Ketika sedang ribut-ribut itu, datang seorang perempuan muda, yang berpenampilan sangat menarik dan cantik. Begitu dia masuk dan melihat orang yang sangat dikenalnya duduk di kursi kebesaran, Emily menjadi sangat terkejut sekali. Serasa tidak percaya siapa yang dilihatnya barusan. Kemudian dengan entengnya dia berkata, "Dion." Bersambung ke 81. Dominasi kekuasaan.